Baik teman-teman, kembali lagi ke dalam course AI Workflow Automation Tools end-to-end, di mana sekarang kita akan membahas tentang integrasi API dan database dalam end-to-end. Baik, konsep dasar integrasi sistem digital, di mana konsepnya yaitu ada API, endpoint, header, dan autentikasi. Baik, API. Nah, apa ini API? API adalah Application Programming Interface, di mana sekumpulan aturan yang memungkinkan satu sistem perangkat lunak berkomunikasi dengan sistem lain melalui protokol umumnya berbasis HTTP atau REST atau GraphQL. Lalu ada endpoint. Apa itu endpoint? Jadi endpoint ialah URL atau URI tempat layanan API diakses untuk operasi tertentu, misalnya get user atau post orders. Lalu ada header berisi metadata komunikasi seperti content type, authorization, atau header khusus lain untuk autentikasi dan pengaturan konten. Lalu yang terakhir yaitu autentikasi, yaitu untuk memverifikasi identitas pemanggilan API, sedangkan otorisasi memastikan hak akses terhadap resource yang diminta. Lalu prinsip komunikasi antar sistem atau ada request, response, model, di mana komponen request itu yaitu metodenya berisikan get, post, put, delete, fetch. Lalu URL-nya atau endpoint-nya alamat API tujuan, header-nya metadata, misalnya autentikasi, lalu body-nya opsional, ada data yang dikirim. Nah, ini biasanya JSON, teman-teman. Lalu ada komponen respon nih. Nah, komponen respon ini yaitu ada status code-nya 200. Nah, itu berarti kan oke. Kalau ada status code-nya 400, bad request, 401, unauthorizen, atau yang 500 yaitu internal server error. Lalu ada header. Header itu metadata response, bodinya data hasil respon. Nah, ini biasanya JSON juga, teman-teman. Lalu ada error handling, di mana kode 401 yaitu unauthorized, yaitu token tidak valid. Nah, untuk 429 too many request itu perlu mekanisme retrieve, teman-teman. Lalu selanjutnya ada konsep API key, OY autentifikasi 2, dan basic authentication secara teoritis, di mana API key ini metode autentikasi sederhana dengan kunci Unix string di header atau query parameter untuk mengenali klien. Cocok untuk kasus sederhana, namun kurang aman untuk sistem kompleks. Basic Authentication, di mana menggunakan username dan password yang dikodekan dalam header authorization. Contoh authorization basic base 64, username dan password. Kurang aman tanpa TTPS karena kredensialnya bisa disadap, teman-teman. Lalu ada UI authentication 2 kan, yaitu framework authorization modern yang memberikan akses token kepada aplikasi agar dapat mengakses resource tanpa menyimpan password pengguna. Nah, alurnya yaitu pengguna memberi izin, lalu aplikasi mendapatkan akses token dari authorization server, lalu token digunakan untuk akses ke resource server berbeda dari autentikasi, di mana UI autentikasi 2 ini berfokus pada otoritas atau hak akses. Di mana ketiga metode ini, API key ini, basic auth, API key, dan auto 2 dipilih sesuai kebutuhan teman-teman. Jadi kebutuhan keamanan, kompleksitas, dan skala sistemnya. Nah, pentingnya keamanan dalam proses integrasi. Jadi karena API sering menjadi pintu masuk ke data atau fungsi penting, keamanan sangat krusial. Jadi data sensitif bisa bocor jika autentikasi, otoritasi, atau enkripsi lemah. Jadi praktik penggunaan umumnya yaitu menggunakan HTTPS atau TLS untuk menginskripsi komunikasi. Lalu terapkan least privilege, di mana batasi hak akses token atau API key hanya sesuai kebutuhan. Lalu kelola masa berlaku token dan sediakan mekanisme revoke. Lalu lakukan logging, monitoring, dan threat limiting untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam end-to-end, meski banyak nodes siap pakai, kredensial harus dikonfigurasi dan disimpan dengan aman. Tidak hardcode, batasi akses ke end-to-end agar tidak menjadi celah keamanan.
Lalu koneksi ke database, di mana pengantar database relasional dan relasional. Jadi teman-teman, database relasional menyimpan data dalam tabel atau baris dan kolom dengan skema tetap menggunakan SQL untuk manipulasi data. Tabel saling terhubung melalui primary atau frog and key dan mengikuti prinsip ACID untuk menjaga konsisten transaksi, di mana database non-relasional memakai model data fleksibel, dokumen, key, value, kolom lebar, graf, tanpa skema tetap atau join kompleks. Cocok untuk data besar, semi tidak teratur, dan kebutuhan yang dinamis. Perbandingan utamanya yaitu pada struktur relasional menggunakan tabel skema tetap dan non-relasional itu fleksibel tanpa tabel tradisional. Lalu skalanya relasional skala vertikal, non-relasional mudah skala horizontal. Lalu konsistensinya dari relasional itu ketat, acid, non-relasional eventual konsistensi. Nah, ada konsep CRUD dalam konteks workflow otomatis, di mana CRUD yaitu create, read, update, delete adalah operasi dasar untuk manipulasi data dari database. Dalam workflow otomatis, misalnya menggunakan NXN, create yaitu menambahkan record baru. Lalu ada read membaca data yang ada, update memperbarui data, delete yaitu menghapus data yang tidak lagi diperlukan. Baik, sebelum selesaikan materi ini kita coba mempraktikkan bagaimana penggunaan API ini teman-teman pada aplikasi NXN. Oke, di sini saya sudah membuat di mana ada ilustrasi data dari API public ke database internal. Lalu ada konsep workflow multi langkah dalam otomatisasi data. Baik, di sini kita menggunakan node trigger, node HTTP request, code in JavaScript, dan juga ada execute SQL query di sini menggunakan database Postgres. Jadi pada settingan HTTP request node ini kita menggunakan metodenya get. Lalu URL-nya di sini kita mengambil pada API ini, API cuaca Jakarta. Lalu pada fungsi code di JavaScript ini, nah di sini kita menggunakan ketentuan dari data API yang kita gunakan, kita rapikan agar menghasilkan JSON seperti ini untuk dikirimkan ke dalam database agar rapi. Lalu di sini kita mencabang, teman-teman. Ada yang ke database, ada yang ke node if. Jadi kita fokus pada dari API ke public database internal ini. Jadi saat dijalankan pada settingan di Postgres ini kita lihat Postgres akun. Ini lagi-lagi kita akan nanti setting bagaimana dari database-nya, hostnya apa. Kita sini menggunakan localhost, lalu database-nya namanya apa, usernya apa, dan passwordnya itu apa. Jadi disesuaikan aja sama teman-teman dan juga portnya. Lalu untuk kodenya di sini kita akan menambahkan data ya teman-teman. Oke. Nah, di sini saat dijalankan teman-teman, kita dari trigger, database, ada code. Nah, ini ada dua jalur. Nah, ini ke database. Oke, kita lihat pada Postgres-nya teman-teman. Nah, pada Postgres-nya ini cuaca hari ini sudah tersimpan pada database. Oke, berarti berhasil ya teman-teman. Lalu di saat sini udah function ini dan database dijalankan, kita bisa gunakan ke if else. Kita jalankan not if. Nah, ini sukses. Lalu, nah ini ternyata dengan ketentuan yang ada pada nodes ini di mana temperatur is greater than 35 derajat. Di sini 35 itu derajat, jadi hasilnya itu false. Nah, kita jalankan pada Telegram. Jadi settingan Telegramnya seperti biasa di sini kita isikan akses token dan lain-lainnya ini dari bot Telegram kita buat. Jadi nanti dibuat dulu bot Telegramnya ya teman-teman. Lalu ada resource mistakes, operations and mistake, core chat ID-nya di sini tentukan dari akun teman-teman, lalu ada sini ketentuan dari teks dan pengambilan datanya. Oke, sekarang kita tinggal execute aja.
karena di sini false datanya, jadi kita jalankan yang false pada Telegram. Masih berjalan. Nah, dapat kita lihat teman-teman, suhu ini normal mencapai 31,8 derajat Celcius di Jakarta pada tanggal tanggal 6 November 2025. Baik, teman-teman, mungkin cukup sekian dari materi saat ini. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Sampai berjumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih, teman-teman.